Amma fitnatud dajjal. Apa itu dajjal? Dajjal datangnya pada akhir zaman. Dajjal itu awar. Jadi awar itu bermata satu. Maktubun baina ainahi kafir. Ditulis di antara dua matanya ini kafir dia. Yakra'u kullu mu'min. Maka kekafirannya bisa dibaca. Atau melihat dia bisa tahu dia itu dajjal. Dia itu akan menyengsarakan kita. Makanya butuh kekuatan batin, kekuatan pikiran. Kalau itu tidak kuat, maka pasti kita akan dimakan sama dia. Maksudnya apa? Dimakan ekonominya, dimakan pemikirannya. Sampai kita sistemnya seperti ini yang akan menyulitkan kita. Kita miskin bukan karena takdir, miskin bukan karena nasib, karena ada sistem yang memiskinkan kita. Di dalam kitab ini, wa mimma akramallahu ta'ala bihadil ummah, Allah memberi kemuliaan kepada umat Muhammad, yaitu kita, annahu hasala indahal ilmul al-kamil bima sayakunu fil barzah wa ma yajri fi dalikal alam. Apa yang terjadi di alam barzah? Apa yang terjadi ketika kita mati? Ketika saudara kita mati, hatta sorol amrul mughayyab kal mashhud al mar'ah. Jadi dia seperti sesuatu yang gaib, yang mughayyab, bisa menjadi sesuatu yang bisa kita lihat. Maka ini akan dibahas tentang apa yang terjadi atau apa yang terjadi kepada seorang mayat dia ketika berbaring di alam barzah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu. Jadi ketika mayat dibaringkan di alam kubur, yang mengantarkan akan pulang dia. Apa yang terjadi dengan mayat itu? Wa annahu la yasma'u fa qar'uni alihim idza insarafu. Maka mayat itu sebenarnya ketika sudah dikuburkan itu hidup lagi dia. Kenapa kok itu hidup? Karena dia itu mendengar, mayat ini mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkan dia, meninggalkan kuburan dia. La yasma, sungguh mendengar mayat itu langkah kaki orang yang meninggalkan dia. Ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh anak-anaknya, ditinggalkan oleh suaminya, ditinggalkan oleh istrinya, kerabatnya, kerabat jauh dan dekat, ditinggalkan semua. Bahkan langkahnya itu bisa didengar oleh mayat. Berarti mayatnya hidup. Hidupnya di alam barzah. Jadi itu. Jadi kalau yang dikubur itu namanya masih alam dunia. Jadi kita mengubur mayat, digali itu masih alam dunia. Baru ketika sudah masuk, yang merasakan barzah itu yang mayit. Jadi meskipun kita menggali kubur, berada di kuburan mayit itu bukan barzah namanya. Itu masih alam dunia. Itu namanya kuburan, bukan barzah. Barzah itu yang terjadi kepada mayit. Jadi hidupnya mayit itu hidup di alam barzah. Jadi nggak ada mayat tuh hidup di alam dunia, nggak ada, hidupnya ada di alam barzah. Mendengarkan mayit itu suara terompah kaki yang pulang, orang-orang yang mengantarkan dia itu dari alam barzah. Maka sungguh semuanya itu didengar oleh mayit. Idza insarafu, ketika orang-orang yang mengantarkan itu dia pulang. Atahu malakani fayuqidanihi fayakulani. Maka ketika di alam barzah sudah mendengarkan semua pada pulang, sudah sepi, maka datang dua malaikat. Mata ata malakani fayuqadanihi fayakulani. Maka ada datang dua malaikat duduk di samping mayat yang tadi. Seraya berkata, ma kunta taqulu fi hadan Nabi Muhammad. Ingat, mayat itu ketika berada di alam barzah, yang pertama ditanyakan adalah nabinya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang diberitahu kepada mayat oleh malaikat yang dua tadi apa? Surga, gambaran surga dan gambaran neraka. Maka dengan kita bersolawat seperti ini berarti menjadi perlindungan entar ketika ada dua malaikat yang bertanya tentang Muhammad. Maka akan dibahas di dalam hadis ini. Apa yang kau ketahui dengan orang ini? Siapa itu Muhammad?
Wa ma kunta taqul fi hadan Nabi Muhammad. Apa yang kau katakan, apa yang kau ketahui tentang orang ini? Maka digambarkan di alam barzah kepada mayit itu Muhammad. Apakah kamu tahu ini siapa? Ini adalah Nabi Muhammad. Fa ammal mu'min. Ketika mayit itu orang beriman. Jadi tadi mayit itu mau dia kafir, mau munafik, mau beriman, yang digambarkan pasti akan tiga. Nabi Muhammad, surga, dan neraka. Tapi ketika mayit itu mukmin, fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Ketika mayitnya mukmin, maka dia, aku bersaksi orang ini adalah Muhammad, Rasulullah, dan abduhu, dan hambanya Allah. Ini kalau mayatnya beriman. Fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar. Yang kedua, kepada mayat itu digambarkan gambaran neraka. Gambaran neraka. Posisi dia di neraka. Kalau seandainya di neraka. Abdalakallahu biya maq'adan minal jannah. Karena dia beriman. Kalau kamu mengandalkan amal kamu, kalau kita hanya mengandalkan amal kita, maka kamu hanya menempati neraka saja. Kenapa orang beriman itu dimasukkan surga? Allah yang memasukkan lewat ridho dan rahmatnya. Intinya apa? Amal baik kita tidak sebanding dengan surganya Allah. Bahkan apa yang kita nikmati itu tidak sebanding dengan perbuatan kita. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan itu yang tidak sebanding dengan apa yang kita berbuat. Maka Allah abdalakallah. Allah menggantimu meskipun kamu tidak sebanding amal-amalmu. Allah menggantimu dengan tempat atau derajatmu di surga. Itu. Jadi kenapa kita orang berbuat baik itu harapannya hanya untuk Allah saja. Harapan untuk Allah ini sebagai kita apa? Amal baik kita itu mendapat rahmat dan pertolongan Allah. Karena apa? Karena ketika sesuatu yang tidak sebanding, pasti Allah yang akan menyelesaikan semuanya dengan rahmat dan pertolongannya. Maka yang kedua adalah digambarkan dengan gambaran neraka. Ketika digambarkan neraka dan orang ini masih beriman, Allah menggantinya abdalakallahu biya maq'adan minal, tetapi Allah menggantikan tempatmu di neraka itu surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayurahuma jami'an, semuanya digambarkan kepada mayit itu, baik neraka dan surga. Kepada orang beriman, kafir atau munafik, itu gambaran. Maka setelah itu wa ammal kafir awil munafik. Jadi yang mayit tadi orang beriman digambarkan surga, pasti akan menempati tempat di surga. Bagaimana kalau mayitnya orang kafir? Ammal kafir awil munafik fayakul. Ketika orang munafik, orang kafir ditanya siapa orang ini? La adri kuntu akul ma yakulun nas. Saya tidak tahu ini siapa. Saya hanya meniru-niru orang saja. Katanya ini Muhammad. Jadi dia mengaku hanya taunya dari orang, bukan benar-benar meresapi keumatan bahwa dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya orang mukmin dan orang kafir. Dia bilang la adri kuntu akul ma yakulun nas. Saya tidak tahu, saya hanya ngomong kata orang saja. Fayuqol la daroita wala talaita. Maka malaikat berkata kepada mayit yang kafir itu, kamu dasar kamu enggak tahu dan kamu tidak membaca. Tsumma yudrabu bimitroqatin min hadidin dorbatan baina udunaihi. Kemudian orang kafir ini dipukul dengan mitrokoh. Jadi mitrokoh itu palu antara kuping ini. Min hadid, terbuat dari besi. Dorbatun baina udunaihi. Jadi pukulan antara kuping ini, antara dua telinga ini. Fayasihu sayhatan, sampai ketika dipukul kepada orang kafir ini, dia berteriak. Fayasihu sayhatan la yasma'uha mayyali. Tidak bisa didengar jin dan manusia, tetapi yang selain jin dan manusia mendengar, saking sakitnya. Itu perbedaan orang beriman dan orang kafir. Jadi kenapa kita berbuat baik? Jadi kalau kita berbuat baik hanya berbuat baik saja,
hanya pamrih saja, maka nggak ada perlindungan suatu saat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuat baik sudah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, terserah. Saya semuanya karena Allah. Maka karena Allahnya ini yang mahal, bukan amal solehnya. Kalau amal solehnya tidak begitu mahal, karena amal soleh kita yang ada di dunia pun tidak bisa sebanding dengan semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita di dunia. Maka lillahnya ini yang mahal. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad sarraha sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ukhra bima yu'ayyidu ma li hadil ummah minal karamah. Bahkan ada yang menguatkan tentang hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, menguatkan bahwa umat Muhammad itu sangat mulia. Sampai bisa tahu detail-detailnya suatu saat kalau engkau berada di alam barzah seperti ini. Kalau ditanya malaikat seperti ini. Maka intinya yang tadi, lillahi ta'ala, semuanya itu lillahi ta'ala. Tidak peduli penilaian orang seperti apa. Kalau masih belum terbiasa dengan lillahi ta'ala, maka bertahap saja. Pelan-pelan saja. Sampai menemukan kenikmatan ikhlas di dalam hatimu. Karena suatu saat, kalau batin dan hati ini kuat, kamu bisa menghadapi segala macam rintangan, segala macam kesulitan. Bahkan bisa mengatasi segala penyakit. Ini menjadi kekuatan batin. Maka ketika batin ini kuat, karena ruhani yang meniup itu adalah Allah, ciptaan Allah yang paling dekat, sinyal Allah lewat hati kita. Maka ketika badan membawa kepada sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, maka ruhani ini yang akan berontak. Jadi kalau berontak terus, akhirnya ruhani ini menjadi kosong. Ketika tertimpa sesuatu dari luar pasti nggak ada kekuatan. Karena harta, dunia semuanya, jabatan, kekuatannya ada di sini. Ketika diberi harta, ketika diberi kekayaan, ketika diberi jabatan, kenikmatan, kalau ininya tidak kuat, maka tidak bisa memikulnya. Maka ini diperkuat dulu. Harapannya apa? Harapannya ketika dikasih kenikmatan, endingnya itu kebaikan yang akan kita lakukan bukan hanya untuk kita saja, keluarga kita, sekitar kita, atau masyarakat kita bisa nikmat, bisa merasakan kenikmatan dan manfaat yang diberikan oleh kita. Ketika sudah mengalir semua amal baik, bukan hanya dilakukan kita saja, tetapi sudah mengalir terus, akhirnya manfaatnya, pahala berjalannya untuk kita semua. Maka inilah yang dibawa suatu saat orang yang beriman itu ketika berada di alam barzah. Itu. Maka yang tadi yang digambarkan orang beriman bagaimana, orang yang kafir, orang yang tertutup hatinya. Jadi orang kafir itu artinya orang yang tertutup, kafaro. Jadi tertutup dia. Hati nuraninya tertutup. Kemudian idh khassaha bil hadits alladzi lam yarid ala lisan nabiyyin min qabl. Sampai rahasia barzah ini tidak disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan ini disampaikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah mengagungkan, Allah memuliakan umat Muhammad sampai detail-detail barzah itu disampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma fitnatud dajjal. Ada yang kita hindari dua. Fitnah di alam dunia seperti fitnah dajjal. Kemudian fitnah di alam kubur. Apakah di alam barzah itu ada surganya? Ada nerakanya? Biasanya kita berdoa, waj'alhu raudotan min riyadil jannah. Jadikanlah kubur dia taman surga. Berarti surganya di alam barzah ada. Wala taj'alhu hufrotan min hufarin niron. Jangan jadikan kuburnya liang seperti liang-liang neraka. Jadi ada surga neraka di ujung ntar. Ada di akhirat. Ada surga neraka di sini. Apa maksudnya surga yang di sini? Keinginan kita yang tercapai, yang diridhoi Allah itu kesenangan. Ada yang menjelaskan surganya di sini adalah kita hidup kaya, punya rumah besar, punya mobil banyak. Ini pengertiannya. Tapi untuk bisa mempertahankan ini, untuk bisa menguatkan ini, itu ada seperti yang dijelaskan tadi, ruhani yang kuat. Apakah setelah mendapatkan kenikmatan itu akan terus ke Allah atau tidak? Apa setelah dia ditambah kenikmatannya
akan terus beristiqomah atau tidak? Ini tergantung masing-masing kekuatan ada di masing-masing pribadi. Maka dengan seperti ini kita saling menguatkan, terhadap apa yang ada di dalam hati kita dan menguatkan terhadap apa yang datangnya dari luar kita. Maka ada lagi namanya fitnatul dajjal. Apa itu dajjal? Fa innahu lam yakun nabiyya illa hadzara ummatah. Enggak ada seorang nabi yang menjelaskan tentang dajjal kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan tentang dajjal. Fasauhadditsukum bihaditsin lam yuhadzirhu nabiyya ummatahu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dajjal, memperingatkan yang tidak diperingatkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita berada di akhir zaman. Rasulullah adalah nabi terakhir. Nabi terakhir yang tidak ada nabi setelahnya. Maka pentingnya disampaikan kepada umat Muhammad agar apa? Agar menjadi perhatian kita, agar tidak terjerumus kepada kesengsaraan dan kesulitan, agar meraih surga yang ada di dunia, surga di sakaratul maut, surga di barzakh, surga di hari kiamat, surga di akhirat kelak. Itu intinya. Apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan ini, kenapa dia disampaikan, kita doakan, kita dengungkan di akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hasanah dunia itu ada di sini, surga dunia itu ada di sini, neraka dunia juga ada. Maka apa yang kita lakukan itu seperti itu. Tinggal kita mengasah kekuatan kita. Pondasi-pondasi ini bisa kuat nggak? Dia itu menopang surga-surga dunia yang tadi. Ketika surga-surga yang tadi itu tidak kuat, maka akan diganti kepada kesulitan dan kesengsaraan. Kesengsaraan itu bagian dari neraka-neraka kecil. Punya hutang banyak, tapi kita belum bisa membayarnya. Itu juga bagian. Makanya kita mengambil keputusan harus lewat pikiran dan hati kita. Jangan asal keinginan tetapi tidak diikuti dengan kemampuan kita. Maka semuanya yang kita lakukan itu ingin mendapatkan itu. Ingin mendapatkan surga dunia itu. Mungkin kita senang, anak-anak kita belum. Atau yang lainnya, saudara kita yang terdekat belum. Atau orang tua kita mungkin masih punya kesulitan. Maka dengan apa yang kita lakukan ini bisa menyelesaikan semuanya. Ini berkaitan dengan surga dan neraka. Fa inna lam yakun nabi illa hadar umat fasu'ahu hadits bihaditsin lam yuhadir nabiyya umat inna war wa inna Allah laisa bi'awar. Dajjal itu picak dia. Matanya satu. Awar. Jadi awar itu bermata satu. Kalau Allah sempurna. Wa anna Allah laisa bi'awar, dan Allah tidak awar. Maktubun baina ainahi kafir. Ditulis di antara dua matanya ini kafir dia di sini. Maktubun baina ainahi kafir. Yaqra'u kullu mu'min. Maka kekafirannya bisa dibaca. Atau melihat dia bisa tahu dia itu dajjal. Dia itu akan menyengsarakan kita. Jadi dajjal-dajjal yang ada di sekitar kita itu yang akan menyengsarakan kita. Itu. Makanya butuh kekuatan batin, kekuatan pikiran. Kalau itu tidak kuat, maka pasti kita akan dimakan sama dia. Maksudnya apa? Dimakan ekonominya, dimakan pemikirannya, sampai kita sistem yang seperti ini yang akan menyulitkan kita. Kita miskin bukan karena takdir, miskin bukan karena nasib, karena ada sistem yang memiskinkan kita. Kemudian, fa amma fitnatul qabri fi yuftanun wa anni yus'alun. Jadi Rasulullah itu ditanyakan tentang fitnah kubur. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang fitnah kubur, dan Rasulullah menjelaskan, fa idza kana rajul as-shalih ujlisa fi qabrihi ghairu faza'in wala masy'ufin. Kalau mayatnya, jenazahnya orang mukmin, orang muslim, maka dia duduk tanpa ada rasa kekhawatiran, tanpa ada rasa takut. Jadi didudukkan. Mayat itu setelah selesai semuanya didudukkan di dalam kuburnya. Ghairu faza'in wala masy'uf. Tidak ada kekhawatiran dan tidak linglung. Tsumma yuqalu lahu, dan ditanyakan kepada sang mayit orang yang beriman itu, fama kunta taqulu fil Islam. Wahai mayit, bagaimana pendapatmu tentang Islam? Fayaqul, dan mayit itu menjawab,
Fayaqul Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Tuhanku adalah Allah. Fayuqal ma hadzal rajul. Kemudian ditanya lagi, siapa orang ini? Yang ditunjukkan itu gambar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hadzal rajul. Siapa orang ini? Kana fikum fayaqulu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang beriman dia akan menjawab dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah ja'a bil bayyinat min indillahi fasaddaqnahu. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dengan bukti-bukti dan kita meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatufraju lahu furjatun kibalan nar fayanzuru ilaha yuhattimu ba'du ba'don. Kemudian gambaran kedua, dibukalah gambaran neraka. Di dalam neraka itu banyak siksaannya. Yuhattim. Jadi disiksa. Jadi setelah Muhammad digambarkan gambar neraka. Fayuqala undur ila ma waqaqallah. Lihat, Allah itu menghindarkan engkau wahai mayit dari siksa neraka. Jadi nggak ada keterangan di sana itu amal baik, belum. Jadi nggak ada keterangan di sini ini kamu masuk surga karena amal baikmu. Bukan, belum. Amal baik itu menjadi sebab agar kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Sebab, bukan satu-satunya yang memasukkan kita ke surga. Yang menghindarkan kita ke neraka Allah. Maka sebab amal baiknya itu yang menjadi lillahnya ini yang akan memasukkan kita dan menghindarkan kita dari neraka atau dari kesengsaraan. Maka inilah gambaran neraka yang Allah hindarkan untuk kamu. Tsumma tufraju lahu furjatan ilal jannah fayanzur ila zahrati wa ma fiha. Maka setelah itu, setelah semuanya digambarkan neraka, akhirnya digambarkan surga. Digambarkan surga penuh dengan kenikmatan-kenikmatannya. Fayuqalu, dan dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka minha. Ini adalah tempatmu surga ini. Wa yuqal 'alal yakin kunta wa 'alaihi mutta wa 'alaihi tub'atu insyaallah. Karena engkau beriman, matinya kamu, hidupnya kamu, engkau dibangkitkan kelak di hari kiamat, itu lewat lillahnya tadi. Apa yang kita lafalkan setiap hari. Setiap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang mengukuhkan hati kita. Neraka pun takut dengan kalimat la ilaha illallah ini. Apalagi penyakit. Apalagi hanya kesulitan kita. Kenapa kita sering melafalkan itu tapi belum membuahkan hasil? Karena hanya di mulut doang. Hanya asal saja. Belum merasuk, menghujam ke dalam hati kita. Saya sering, Pak Ustadz, ini sering membaca zikir, tapi tetap ada yang kesurupan di rumah saya. Ada jin, ada apa, ada macam-macam. Masih di mulut, Bu. Kalau kamu bertemu seseorang, orang itu hanya bicara di mulut saja, tidak sesuai di hatinya. Bohong di mulut, tidak sesuai apa yang diungkapkan di hati. Sakit hati nggak? Sakit hati. Pasti potensi datang keruwetan, kesulitan itu dari situ kita masih basa-basi, belum merasuk ke dalam hati kita. Kalau hanya di mulut tidak cukup menjadi perlindungan, ya pasti akan hilang. Tapi kalau menghujam di sini, harapannya penyakit yang ada di dalam hilang. Neraka aja takut dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu takut. Ini adalah qaulus sabit, kata kokoh, pondasi yang kokoh, yang mengokohkan. Allah bakal mengokohkan lewat kalimat ini. Kalimat ini sangat sakti, Bu. Neraka aja takut, apalagi hanya penyakit. Tadi orang bilang saya sudah berzikir, sudah seperti ini. Ya, hanya di mulut saja. Hanya di mulut saja, kurang merasuk ke dalam hati. Padahal zikirnya tidak butuh waktu yang lama. Jangan lama-lama. Berapa menit, 10 menit. Kalau kamu mantap ya sudah. 10 menit aja rutin seperti itu. Kalau kamu takut tidak khusyuk, jangan lama-lama 1 jam, 2 jam. Khawatirnya apa? Khawatirnya diganggu dengan kepentingan dunia. Takut kita masih dagang, masih jualan.
Jadi siapkan momen berapa menit saja, 10 menit atau 15 menit setiap harinya. Itu biar bisa menghujam, biar ada itu namanya jimat, Bu. Jadi jimat tuh bukan yang kelihatan, jimat tuh ada di sini. Jimat itu dengan la ilaha illallah tadi. Baru ketika terukir, pasti dia akan merembet dia ke ini. Ada ketenangan di situ. Bahkan kalau sampai keluar, kalau sampai ke rumahnya, itu menjadi ketenangan. Saya jamin jin nggak bakal ganggu. Karena apa? Kekurangan kita ini, kita hanya di mulut saja. Jadi mendengarkan kajian ilmiah hanya di mulut saja. Coba kita, mampunya kita, khusyuknya kita 10 menit saja. Coba setiap hari 10 menit. Jadi nggak perlu dia 1 jam, 2 jam, 4 jam, nggak perlu. 10 menit aja yang penting khusyuk, benar-benar sudah. Setelah itu kita kerja atau apa, atau aktivitas lain. Kalau kita kan tidak, nanggung semua. Sholat ya tetap jalan, khusyuk enggak ini. Zikir ya tetap jalan, khusyuk atau tidak, urusan lain. Akhirnya apa? Dapat pahala doang. Dapat pahala doang, tidak memanfaatkan kalimat yang sakti itu ke manfaat dunia. Mau dapat pahala doang, apa manfaat keduniawian? Punya manfaat di sini. Itulah yang menjadi bukti surga itu ada di sini. Jangan menunggu surga yang di situ. Di situ sudah pasti. Surga yang di sini itu ada. Miskin itu bukan takdir. Miskin itu adalah nasib kita. Tidak mungkin Allah mentakdirkan kita susah, nggak mungkin. Di atas, di bawah tergantung. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akan menguji apakah kita baik atau tidak. Gesekan sosial antar kita itulah yang membedakan. Gesekan-gesekan antar sosial, antar masyarakat, antar tetangga menjadi baik atau buruk itu tergantung masing-masing. Masing-masing kembali kekuatan batinnya, gampang menerima apa tidak. Makanya pertahanannya ada di sini. Kalau ini sudah bertahan, pondasinya kokoh, maka yang ada kita transfer ke pikiran, mengkreasikan apa yang harus dilakukan agar berhasil, agar menghasilkan suatu hal yang positif. Ini adalah pondasi. Maka orang yang ini mantap hatinya tidak akan terpengaruh. Semakin kaya dia semakin zuhud. Pasti itu. Maka kenapa Rasulullah SAW menjelaskan, bukan kita berputus asa dengan menjelaskan tentang barzah, enggak, membuat kita semangat lagi bahwa ternyata apa yang kita yakini itu benar. Karena itu tercantum di dalam sabda Nabi SAW, bagaimana perbedaan mayit yang mukmin dan mayit yang kafir, itu ada perbedaannya. Maka di alam barzah juga ada surga dan neraka. Bahkan jangan sampai nunggu di alam barzah saja, capai di sini. Mumpung kita sekarang masih diberi umur panjang, maka pergunakanlah untuk meraih surga-surga dunia. Dan semuanya harapannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana rajulus su ujlisa fi qabri fazi'an masy'ufan. Kalaunya orangnya jelek, buruk, amalnya jelek, maka dia akan didudukkan mayit itu oleh 2 malaikat yang tadi dalam kondisi khawatir, masy'uf, linglung dia, bingung. Karena nggak ada bekal. Jangankan bekal ke alam barzah, kita mau melakukan perjalanan pun itu butuh bekal. Apalagi yang jauh, negeri yang paling akhir, namanya akhirat, paling akhir, terakhir itu. Di negeri itu sudah nggak ada namanya kematian. Karena apa? Karena kematian sudah dimusnahkan. Sebelum kita masuk neraka dan surga, kematian itu sudah disembelih, sudah mati. Jadi kematian itu sudah dihancurkan antara surga dan neraka. Berarti orang yang di surga itu akan kekal. Orang yang ditakdirkan di neraka juga akan kekal. Kalau umat Muhammad, kalau orang yang melafalkan la ilaha illallah dijamin tidak kekal. Ya paling 10 tahun. Jadi satu harinya 50.000 tahun. Jadi dibayangkan aja ya. Jadi enggak sampai ini aja 2 hari tuh 7 hari. Maka ketika lafal la ilaha illallah itu tidak mengekalkan. Kita pasti dijamin surga.
Apakah langsung ke surga? Itu urusan lain. Apa dicuci dulu di 1 minggu? Berarti perharinya apa? 50.000 tahun. Kemudian saya lanjutkan. Maka apa yang terjadi kepada orang yang buruk, didudukkan di alam barzah, dia dalam keadaan takut dan khawatir. Masy'ufan, dikatakan kepada dia, siapa ini? Sami'tun nas yaqul qaulan faqultu kama qalu. Saya hanya menyebutkan dia itu, kata orang-orang dia adalah Muhammad, saya ikut-ikutan saja. Fayufraju lahu furjatun ilal jannah, maka ditampakkan surga, ditampakkan neraka. Kalau dia posisinya orang beriman, maka akan dimasukkan ke alam barzah yang surga, atau dilapangkan kuburannya. Tapi kalau sebaliknya, maka akan disempitkan kuburannya. Hada mak'aduka, ini adalah tempatmu. Ala syakki kunta walaiha mutta walai tub'atu insyaallah thumma yu'adzab. Maka orang yang kafir tadi, orang yang buruk itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sama tadi. Maka ketika mayit itu sudah sampai di alam barzah, dia mendengarkan suara bunyi-bunyi daripada orang-orang yang pulang mengantarkan jenazah dia ke alam kubur. Fa in kana mu'minan kanati shalah anhu inda ra'sihi. Maka ketika alam barzah, solatnya kita itu inda ra'sihi. Solatnya kita ada di atas kepala si mayit itu. Wa kana siyam an yaminihi, dan puasanya ada di sebelah kanan. Wa kanatiz zakah an shimali, zakatnya kita ada di sebelah kiri. Dan apa yang berada di bawah kita? Di bawah kaki kita itu apa? Yaitu amal soleh kita, silaturahmi kita itu berada di bawah kita. Amal ma'ruf kita, ihsan kita ada di bawah kaki kita. Berarti apa? Yang di atas kita apa? Sholat. Yang di sebelah kanan puasa. Yang di sebelah kiri zakat. Yang di bawah kita adalah amal soleh kita, silaturahmi kita, itu yang ketika itu mau disiksa sudah ada tameng. Yang paling atas apa tadi? Sholat. Yang paling kanan apa? Puasa. Yang sebelah kiri apa? Zakat. Yang di bawah kita itu amal soleh, silaturahmi, ma'ruf, ihsan, semuanya itu menjadi tameng agar tidak disiksa. Maka ketika itu terjadi, kuburan itu dilapangkan. Kalau nggak ada yang tadi, yang 4 itu, maka kuburan disempitkan. Barzakhul la yabghiyan. Barzah itu seperti kotak-kotak aja dia. Seperti dua kotak. Maka semuanya yang baik-baik itu gambaran amal soleh kita. Semua yang buruk-buruk gambaran amal buruk kita. Maka di bawah kita, yaitu sodakoh, silaturahmi, ma'ruf, ihsan, semuanya ada perlindungannya. Dari atas, samping, bawah, semuanya ada perlindungan. Ketika kita melakukan itu, sudah kita mendapatkan surga yang ada di alam barzah. Yuthabbitullah alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Tadi orang yang selalu melafalkan la ilaha illallah, Allah mengokohkan ke jiwa orang-orang yang beriman itu dengan kokoh kata la ilaha illallah tadi. Fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka ketika orang masih zikirnya di mulut, maka dari sekarang mantapkan. Saya nggak bisa berzikirnya terlalu lama. Udah 5 menit saja. Kalau susah lama 10 menit. Paling lama 15 menit. Yang penting ada waktu dari 24 jam itu tumak ninahnya kita. Jadi kalau 15 menit per 24 jam itu masih banyak kehidupan dunia kita. Jadi mintanya 15 menit. Ya kalau ditambah sholat paling 30 menit. Itu hanya sedikit dibandingkan 24 jam. Jadi dunia kita tuh 23 tambah 30 menit.
ibadahnya hanya 30 menit saja. Masa 30 menit tidak bisa khusyuk? Ya paling kalau sholat hanya 3 menit paling kan. Itu paling lama itu ya. Jadi itu. Maka tambahkan zikir la ilaha illallah itu dimantapkan. Saya yakin dan saya jamin dan itu sudah saya praktekkan, itu nggak ada hambatan apapun. Jadi kalau orang hanya sebatas la ilaha illallah hanya di mulut, saya yakin. Bukan la ilaha illallahnya yang tidak mustajab, bukan. Tapi kitanya yang melafalkan la ilaha illallah itu hanya basa-basi. Kita aja berbicara dengan orang basa-basi sakit hati. Tidak suka orang yang tidak sama antara mulut dan hatinya. Apalagi tadi yang makhluk yang di luar kita, apalagi Allah. Maka ini harus sama dengan yang di sini. Jadi kalau kita masih belum sama, maka mundur saja. Kalau zikir harus disampaikan, harus menusuk ini, karena ini menjadi pondasi. Ketika kita mendapatkan kekayaan akan mampu, kekayaan akan dibuat kepada kebaikan dia, keluarga dia, sekitarnya, keluarga jauh dekat dan buat manfaat untuk yang lainnya. Maka sebaik-baik manusia yang banyak bermanfaat kepada orang lain. Maka kalimat la ilaha illallah, Allah senantiasa mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah, al-qaulu tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Maka semuanya kalau kita ingin lapang hidupnya, maka bacalah itu. Mantapkan di dalam hatinya. Tapi kalau kita hanya ingin sebatas saja, kita tidak bisa melapangkan karena keadaan kita yang sempit, ya sudah, hanya cukup di mulut saja. Fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyur yaumal qiyamati ama. Orang yang tidak paham, orang yang gak ada tujuan, hanya batas di mulut saja, hanya di permukaan saja, tidak menghujam ke dalam hati, tidak karena lillahi ta'ala. Maka mereka dalam kondisi kehidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, dan bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan semoga kita terlindung jangan dikumpulkan Allah dalam kondisi buta. Jangankan di padang mahsyar, sekarang aja kalau kita bingung, hanya ibadah hanya di permukaan saja, tidak serius nih, tidak menghujamkan di dalam hati kita meskipun seperti yang tadi, hanya beberapa menit saja, ya situ akan sempit saja. Susah untuk bisa melapangkan lagi. Maka ketika hati sempit, akhirnya kepikiran juga ikut sempit. Maka coba dipraktekkan. Hanya 15 menit la ilaha illallah, hujamkan. Atau bisa ditambah sallallahu alaihi Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau yang lainnya. Ada yang pendek, ada yang panjang juga. Maka ini diterapkan. Kalau masih belum bisa lama, maka pendekkan saja. Yang penting optimal. Jadi sesuai apa yang dikehendaki Allah, dan itu semua lillahi ta'ala. Saya kira sampai di sini saja. Apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.